Anggada datang ke aula kerajaan milik Rahwana. Rahwana dan semua orang menatap Anggada. Anggada berkata, "Jaya Lakshmi Rama. Saya adalah putra Subali, Anggada. Saya membawa pesan damai untuk Anda, wahai Rahwana." Rama mengatakan dia tidak ingin bertengkar. Rama mengatakan dia memberi Anda satu kesempatan lagi. Terimalah kejahatan Anda dan kembalikan Sinta dengan hormat, dan memohonlah untuk hidup Anda. Rahwana mengatakan, "Wahai putra Subali, Anggada. Jika Anda bukan putra teman saya Subali, kepala Anda akan terpisah dari tubuh Anda." Anggada bertanya, "Apakah ego Anda tidak berakhir? Saya datang sebagai utusan Rama, bukan putra Subali." Rahwana bertanya, "Apakah kamu tidak malu datang sebagai utusan pembunuh ayahmu?" Anggada mengatakan, "Rama telah membunuh Adharma, dia akan membunuhmu juga jika kamu tidak mengembalikan Sinta." Rahwana bertanya, apakah Rama begitu lemah sehingga dia datang untuk berperang dengan pasukan monyet? Semua orang tertawa. Rahwana meminta Anggada untuk memberitahu Rama untuk datang dan memohon untuk hidupnya. "Saya akan memaafkannya." Anggada berteriak, "Rahwana, kebanggaan akan kekuatan dan keberanian tidak baik. Setiap orang yang kuat harus mati suatu hari nanti. Anda semua bangga dengan kekuatan Anda, tetapi tinggalkan pikiran tentang Rama yang akan gagal. Jika ada orang kuat yang hadir di sini yang dapat memindahkan kaki saya dari tempat ini, saya berjanji Rama akan menerima kekalahan dan pergi dari Alengka." Rahwana tertawa. Anggada mengatakan, "Jaya Lakshmi Rama," dan menjaga pijakannya. Seluruh aula istana bergetar. Mereka semua terkejut dan melihat ke arah Anggada. Anggada berkata, "Wahai Rahwana, Anda bisa memanggil para ksatria Anda, tetapi mengapa tidak ada yang berani menggerakkan kaki saya? Apakah semua cerita keberanian Anda semua palsu? Apakah Anda semua pengecut di sini? Tidak bisakah Anda menerima tantangan wanara biasa?" Jenderal Asura pergi dan mencoba kekuatannya. Rahwana tersenyum dan berpikir bahwa ia akan menang. Jenderal tersebut gagal dan jatuh. Rahwana, Indrajit dan Akampana terlihat terkejut. Seorang menteri Asur datang ke sana dan mencoba menggerakkan kakinya. Anggada tersenyum. Asura tersebut tetap tidak bisa menggerakkan kaki Anggada, dan semua orang terkejut. Asura yang lain mencoba, dan mengerahkan semua kekuatan mereka. Anggada mengatakan, "Wahai Rahwana, saya hanyalah wanara biasa. Semua kekuatan ada pada nama Prabu Sri Rama. Semua yang hadir di sini adalah untuk menggerakkan kaki utusan Rama." Indrajit marah dan maju mencoba. Anggada mengatakan, "Anda telah membuat Dewa Indra kalah. Pikirkan lagi sebelum memegang kaki saya. Jika Anda kalah dari saya, apa yang akan terjadi dengan kisah kemenangan Anda? Apakah Anda akan dapat menanggung penghinaan ini?" Indrajit memegang kaki Anggada. Rahwana tersenyum karena yakin Indrajit akan menang. Indrajit berusaha keras. Anggada berdiri dengan tenang dan tersenyum. Rahwana dan Akampana terkejut. Indrajit menjadi emosi dan mencoba lagi. Dia melihat ke arah Rahwana. Anggada bertanya kepada Rahwana, "Apakah kamu gila menantang Rama untuk bertarung berdasarkan pengecut ini?" Rahwana mengatakan, "Anda tidak mengenal saya. Ketika saya berjalan, bumi bergetar dan tahta Indra juga terguncang." Rahwana berjalan ke Anggada. Anggada meminta Rahwana untuk mencoba sekali saja. "Jika Anda tidak bisa mengangkat kaki saya, wajah apa yang akan Anda tunjukkan kepada prajurit Anda? Bagaimana Anda bisa memenangkan pertempuran dengan Rama, yang memiliki banyak prajurit seperti saya?" Rahwana akan mengangkat kaki Anggada, dan Anggada menggerakkan kakinya.
Anggada meminta Rahwana untuk tidak jatuh di kakinya. Jika Anda ingin mendapatkan pengampunan, jatuhlah di kaki Rama dan minta maaf padanya. Rama akan memberi Anda kehidupan. Rahwana mengatakan, Anda ingin menakut-nakuti saya dengan kata-kata Anda. Pergi dan beritahu Rama bahwa Rahwana ingin bertarung. Perang ini akan memutuskan siapa yang berani dan siapa yang pengecut. Dengan ini saya menyatakan perang akan terjadi dengan Rama di sidang istana ini. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Rama dan pasukan Wanara dari Rahwana. Anggada kemudian pergi. Rahwana terlihat sangat marah. Sulocana bertanya kepada Mandodari, tidak bisakah kita menghentikan perang ini? Mandodari mengatakan siapapun yang menang dalam perang, tetapi wanita selalu gagal. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu orang yang kita cintai pergi. Sinta berbicara dengan Trijata. Sinta mengatakan apa kesalahan dari para wanita janda yang suaminya meninggal dalam pertempuran, apa kesalahan dari anak-anak yang akan kehilangan ayah mereka. Rama melihat ke arah pasukan Wanara. Rama mengatakan bahwa perdamaian lebih penting daripada pertempuran, tetapi Rahwana si pendosa jahat telah menolak proposal perdamaian kita. Itu sebabnya menurut Dharma, kita harus menghukum raja yang jahat. Itu adalah tugas pertama dari seorang pejuang yang pemberani. Saya menyatakan pertempuran melawan Adharma Rahwana untuk melindungi Dharma. Semua orang dan pasukan Wanara meneriakkan Jayalah Sri Rama. Rahwana dan Indrajit melihat rombongan pasukan Wanara. Rahwana mengatakan semua Wanara ini datang ke sini untuk mati bersama dengan Rama. Saya mendengar Rama yang bodoh ini mematuhi Dharma satu istri, jadi dia datang ke sini setelah Sinta diculik. Rama menyatakan kita akan memulai pertempuran kita setelah matahari terbit besok. Rahwana meminta Indrajit untuk memberinya berita tentang kematian semua monyet. Pergilah dengan prajurit terbaik, dimanapun Anda menemukan monyet atau beruang, bunuh mereka. Indrajit mematuhinya dan mengatakan bahwa saya akan mengakhiri pertempuran ini sebelum matahari terbit. Indrajit kemudian pergi. Rahwana tersenyum. Sinta merasa gelisah. Trijata bertanya apa yang terjadi, mengapa kamu terlihat begitu khawatir? Sinta mengatakan tidak tahu mengapa, saya merasa khawatir, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tentara Asura bersorak untuk Indrajit. Indrajit memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Indrajit mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Dharma dan Adharma, benar dan salah, yang ada hanyalah kemenangan. Kita harus membunuh musuh, kita harus membunuh mereka dan menang dalam peperangan. Tidak ada Wanara yang boleh pergi hidup-hidup dari tanah Alengka hari ini. Mereka semua meneriakkan Jayalah Rahwana. Indrajit meminta mereka untuk pergi menyerang dengan semua kekuatan malam ini. Sinta mengatakan hati saya khawatir memikirkan pertempuran ini. Saya khawatir dengan Rama dan pasukan Wanara. Beri saya terus info tentang Rama. Trijata mengatakan jangan khawatir, saya akan mencari tahu. Trijata kemudian pergi. Sinta hanya bisa menangis. Tentara Asur bersembunyi dan membunuh beberapa pasukan Wanara. Wanara lainnya mulai berlari. Seekor Wanara mendatangi Sugriwa dan mengatakan bahwa pasukan Asura menyerang kita di malam hari dengan cara yang curang. Sugriwa, Hanuman dan Anggada melihat dengan terkejut. Indrajit menembakkan banyak anak panah dan tertawa melihat sekelompok pasukan Wanara itu mati. Indrajit mengatakan setiap Wanara akan mati malam ini dan tertawa. Para Asura terus membunuh para Wanara. Hanuman, Sugriwa dan Anggada membunuh banyak pasukan Asurs dan bertarung. Indrajit mengatakan bahwa para Wanara takut dengan api. Rama datang ke daerah itu dan terkejut melihat pasukan Wanara yang telah terbunuh. Indrajit menembakkan panah api. Sinta melihat panah Agni dan mengatakan bahwa panah itu menuju ke arah di mana Rama dan pasukan Wanara berada.
Apakah Asur setelah menipu dan menyerang mereka? Trijata tidak datang sampai sekarang dengan berita apapun. Rama menembakkan panah dan panahnya membatalkan panah Agni milik Indrajit. Hanuman melihat Indrajit dan terbang ke arahnya. Hanuman memanggil Indrajit dengan sebutan Adharma, karena dia adalah putra Rahwana. Hanuman memukul Indrajit. Rama dan Laksmana menembakkan panah ke arah Asura dan membunuh mereka. Lebih banyak lagi yang datang berlari. Rama menembaki mereka. Indrajit dan Hanuman bertarung. Sugriwa, Anggada dan Hanuman bersama-sama mengalahkan Indrajit. Hanuman menginjak Indrajit dan hendak membunuhnya. Rama menghentikan Hanuman. Wibisana datang ke sana dan terkejut melihat Indrajit. Hanuman berkata, "Wahai Prabu, ini adalah putra Rahwana, Indrajit. Dia telah menyerang pasukan Wanara kita dengan cara curang. Kematiannya akan menjadi hukuman yang pantas baginya." Laksmana mengatakannya, dia tidak punya hak untuk hidup. Rama mengatakan membunuhnya akan seperti memberikan mukti dan pembebasan kepadanya. Dia akan menyaksikan perang Dharma ini. Hanuman hendak menangkapnya. Indrajit terbang dan tertawa. Mereka semua mencari Indrajit. Hanuman melihat sebuah anak panah mendekati Rama dan memukul anak panah tersebut. Rama mengatakan dia ajaib, dia bisa menjadi tidak terlihat dan menyerang kita. Wibisana mengatakan apa yang kamu katakan itu benar, dia bisa melihatmu sebagai seorang Asura Mayavi bayangan, tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Indrajit menembak banyak orang dalam satu anak panah. Rama merasakan suara serangan itu, dan menembakkan anak panah untuk melumpuhkan serangan Indrajit. Indrajit kembali menembakkan panah api. Rama menembaknya, dan Indrajit gagal lagi. Semua orang menjadi waspada. Indrajit menembakkan panah Agni lainnya dan membakar sebuah tenda. Mereka semua menjadi khawatir karena Indrajit tidak terlihat oleh mereka. Indrajit menembakkan lebih banyak panah api. Rama menetralisir efek panah api dan bertahan tepat waktu. Indrajit menjadi marah. Trijata mendatangi Sinta dan mengatakan bahwa pasukan Asura telah menipu Indrajit dan pasukannya menyerang Wanarasena di malam hari. Sinta menangis. Laksmana berteriak kepada Indrajit, "Jika Anda memiliki kekuatan, datang dan bertempurlah dengan saya." Indrajit mengatakan, "Saya sedang menunggu saat ini." Rama mengatakan, "Laksmana, Indrajit adalah Mayavi, kita harus berhati-hati." Indrajit membaca mantra dan menembakkan anak panah astranya yang bernama Nagapasa. Senjata Nagapasa Indrajit mengenai Rama dan Laksmana. Hanuman berteriak Prabu dan memeluk Rama. Sinta merasakan sesuatu yang buruk terjadi dan menangis. Jembawan memeluk Laksmana. Hanuman menangis dan meminta Rama untuk bangun. Indrajit tertawa. Rama dan Laksmana membiru karena efek racun. Anggada berlari untuk memanggil tabib. Indrajit mengatakan tidak perlu tabib, tidak ada obat untuk menyembuhkan racun ini. Kedua pertapa ini sudah pasti mati sekarang. Sugriwa menangis dan berteriak, "Wahai pelaku adharma pengecut, jika Anda memiliki keberanian, datanglah ke sini dan bertarung." Sinta berdoa kepada Tuhan untuk melindungi Rama dan seluruh pasukan Wanara. Tabib kerajaan memeriksa Rama dan Laksmana. Hanuman bertanya apa yang terjadi pada mereka, apakah mereka akan baik-baik saja. Tabib mengatakan maaf, mereka terluka oleh racun yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada cara untuk menyembuhkan racun ini, nyawa Rama dan Laksmana dalam bahaya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan nyawa mereka. Mereka semua terkejut dan menangis. Hanuman mengatakan, "Jangan katakan ini wahai tabib, tidak ada yang bisa terjadi kepada Prabu Rama dan Laksmana, tidak ada yang akan terjadi kepada Rama selama aku masih hidup." Hanuman meminta tabib untuk tidak ragu-ragu dan katakan padaku jika ada obat untuk racun ini dalam 3 dunia, aku akan menemukannya, katakan saja padaku di mana aku akan mendapatkan obatnya. Hanuman meminta Rama untuk bangun, dia harus membebaskan Ibu Sinta dan menghukum Rahwana. Kamu harus mengakhiri adharma di Alengka, dan menempatkan dharma di tanah ini, bukalah matamu. Hanuman berteriak nama Rama.
Rahwana mengucapkan selamat dan minum dengan semua kerabatnya. Kaikesi mengatakan akhirnya kedua pertapa terbunuh. Rahwana mengatakan bahwa yang satu ini adalah untuk anakku yang pemberani dan perkasa. Mereka datang untuk membebaskan Sinta dan terbebas dari dunia ini. Perang baru saja dimulai, saya pikir untuk bersenang-senang dengan para pertapa itu, tetapi mereka ternyata sangat lemah. Mereka awalnya datang untuk membuat saya kalah di Alengka. Mereka semua tertawa. Indrajit tersenyum. Mandodari dan Sulocana datang ke sana. Rahwana menyambut Mandodari dalam perayaan kemenangan putranya. Dia mengatakan kekhawatiran Anda berakhir hari ini bahwa seorang wanita akan menjadi alasan kematian saya. Pertapa Rama dan Laksmana terbunuh sebelum perang dimulai. Bukan aku yang membunuh mereka, namun anakmu yang pemberani, Indrajit yang membunuh mereka. Mereka bahkan tidak tahan dengan satu anak panah Indrajit. Rahwana tertawa dan mengatakan Pertapa Rama, cinta dan keyakinan Sinta, yang dengannya hidup saya jatuh dalam bahaya, hidup Rama telah berakhir. Semua orang pergi. Mandodari dan Sulocana juga pergi. Rahwana mengatakan, dengarkan aku wahai Maharani, sepertinya dia tidak senang dengan kemenanganku, tapi Sinta pasti akan senang dengan kabar baik ini. Sinta khawatir dan mengatakan ada keheningan di keempat arah, sepertinya perang telah berakhir. Tidak tahu apa yang akan menjadi hasil dari perang tersebut. Rahwana datang ke sana dan berkata pada Sinta. Rahwana tertawa dan bertanya, apakah Anda mendapatkan kabar baik tentang perang? Bagaimana Anda akan mendapatkan berita? Anda diikat di Taman Fatika, di mana udara juga bertanya kepada saya untuk izin masuk. Tidak apa-apa, ikutlah dengan saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda, dan melihat bahwa Anda akan lebih mempercayai saya daripada Rama. Apakah Anda ingin melihat Rama Anda? Rahwana meminta Trijata untuk membawa Sinta bersamanya. Sinta terkejut. Rahwana membawa Sinta ke gunung, dan memintanya untuk melihat Rama. Aku sudah bilang kematiannya sudah pasti, aku sudah melakukan itu, Rama dan saudaranya sudah meninggal. Sinta terkejut melihat Rama dan Laksmana. Rahwana meminta Sinta untuk melihat hasil perang. Kali ini tidak ada keajaiban atau keyakinan yang menang. Kamu menyebut Rama sebagai kebanggaan Gurukul dan pejuang pemberani Ragukul, tapi dia bahkan tidak tahan dengan serangan pertamaku. Sinta mengatakan tidak, ini tidak bisa terjadi, apapun bisa terjadi tetapi keyakinan saya tidak bisa hancur. Rahwana meminta Trijata untuk memberitahukannya ketika Sinta sudah bisa menerima kekalahannya ini. Rahwana kemudian pergi. Sinta berteriak kepada Tuhan dan bertanya bagaimana Anda bisa melakukan ini, dan menangis. Sinta hanya bisa menangis. Sinta bertanya pada Mahadewa, ketidakadilan apa ini? Kamu seharusnya membantu Rama dalam mengakhiri adharma dan ketidakadilan. Apakah aku datang ke Alengka untuk melihat hari ini? Dan wahai Dewi Gauri, kamu memberkatiku untuk selalu menjadi contoh kemenangan Dharma, apakah berkah itu berlaku untuk hari ini? Jika Rama meninggal hari ini, apa guna janji-janji yang telah kami buat di depan api suci? Tradisi pernikahan akan hancur, tidak akan ada kepercayaan pada api suci yang kita gunakan untuk mengambil sumpah. Rama bukan hanya suamiku, dia adalah perwakilan dari perjalanan keadilan dan Dharma. Perang ini bukan hanya untuk membebaskanku. Jika Rama meninggal hari ini, itu akan menjadi lambang kematian Dharma. Tubuhku dan Rama adalah dua, tetapi kami adalah satu jiwa. Jika Tuhan mengambil Rama dariku, maka hidupku tidak akan ada artinya. Sinta menangis dan pingsan. Trijata menangis dan khawatir melihat Sinta. Mahadewa dan Dewi Parvati melihat. Mandodari mengatakan bahwa Sinta diculik dan dia menanggung semua adharma, dengan keyakinan bahwa suaminya akan datang suatu hari nanti dan membebaskannya dari adharma ini. Kesedihannya akan berakhir dan dia akan mendapatkan keadilan, tetapi hari ini berbeda wahai Sulocana. Keyakinan Sinta telah hancur, tidak ada kesedihan yang lebih besar baginya daripada ini, bahwa bagian terbesar dalam hidupnya telah berakhir. Kaikesi mengatakan kepada Rahwana bahwa ia telah menang dalam perang, kedua pertapa tersebut telah mati, kebanggaan Sinta akan hancur dan jatuh di kakimu.
Ia akan memohon kepadamu untuk menikahinya, tidak perlu menikahinya sekarang, jadikan dia seorang pelayan. Rahwana tersenyum dan berkata, tidak, wahai ibuku. Saya akan menikahi Sinta terlebih dahulu, saya akan menjadikannya sebagai istri saya, kemudian saya akan memperlakukan dan menyiksanya sebagai pelayan. Rahwana tertawa jahat. Dewi Parvati bertanya kepada Mahadewa mengapa dia diam. Begitu banyak yang telah terjadi. Kehidupan Prabu Srirama dalam bahaya, Anda harus melakukan sesuatu. Anda adalah dewata pengatur kematian. Hidup dan mati seorang manusia ada di tangan Anda. Perlindungan hidup Rama penting bagi dunia. Saya telah memberkati Dewi Sinta untuk selalu menjadi pemenang, tetapi bagaimana saya akan membiarkan janji saya rusak di hadapan Anda? Lakukanlah sesuatu. Mahadewa memegang sebuah drum dan memainkan suara. Seekor elang putih terbang ke arahnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Dewa Garuda Pakshi menyapa Mahadewa. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa kehidupan Rama dalam bahaya. Dia terkena racun ular, tidak ada yang bisa mengeluarkan racun itu selain kamu, pergi dan selamatkan hidupnya. Dewa Pakshi mengatakan tentu saja dan terbang pergi. Dewi Parvati melihat ke arah Mahadewa. Semua orang menangis dan meminta Rama untuk membuka matanya. Mereka semua melihat angin bertiup. Dewa Pakshi datang ke sana dalam wujud elang putih dan melihat Rama dan Laksmana. Elang putih menghisap racun dari jari kaki Rama. Tubuh Rama perlahan menjadi normal, dan racun kebiruan pun hilang. Hanuman berkata, bangunlah Prabu. Dewa Pakshi kemudian menghisap racun dari tubuh Laksmana dan membuatnya baik-baik saja. Rama dan Laksmana menjadi sadar. Rama menyebut nama Sinta, sedangkan Laksmana menyebut nama Rama saudaranya. Hanuman dan semua orang meneriakkan Jayalah Sri Rama. Garuda berubah dalam bentuk manusia dan meminta Rama untuk mengizinkannya pergi. Rama berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya dan Laksmana dan juga melindungi Dharma. Dunia akan selalu berterima kasih kepadamu. Dewa Pakshi mengatakan untuk memurnikan dunia, ini adalah keberuntungan saya untuk mendukung Anda dan pasukan Wanara. Dia kemudian terbang. Semua orang tersenyum. Rama menyebut nama Sinta dan merasa khawatir. Sinta tidak sadarkan diri dan terbaring di Taman Vatika. Trijata menatapnya dengan khawatir. Laksmana meminta Rama untuk memerintahkannya, dia akan membunuh Indrajit. Rama mengatakan kita harus bertarung dengan perencanaan dan bertarung dengan pikiran dingin. Laksmana mengatakan benar, tapi Indrajit curang dan menggunakan racun ular padamu. Dia telah menyerang kita semua dengan curang, dia pasti akan dihukum karena ini, aku bersumpah bahwa Adharmi Indrajit akan mati di tanganku. Trijata meminta Sinta untuk membuka mata dan bangun. Trijata mengatakan hanya dengan berita kesehatan Rama yang bisa membuat Sinta baik-baik saja. Saya harus pergi ke tenda Rama, saya bisa pergi ke lokasi bahaya apapun demi untuk membuat Sinta baik-baik saja. Indrajit bertanya kepada Rahwana jika dia memerintahkan, saya akan membunuh seluruh pasukan Wanara sekarang juga. Seorang jenderal Asura mengatakannya, tidak akan ada kesempatan yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatan kita. Semua mengatakan hal yang sama. Makhluk Asura datang terbang dan berubah ke dalam bentuk manusia. Rahwana bertanya kepada Syuka berita apa yang dia dapatkan, apakah ritual terakhir dari kedua pertapa telah terjadi atau monyet-monyet masih mencoba menyelamatkannya? Keheninganmu sepertinya merupakan berita buruk. Syuka mengatakan bahwa kedua pertapa itu ternyata masih hidup. Rahwana dan Indrajit terkejut. Indrajit mengatakan tidak mungkin ada orang yang selamat setelah terkena racun naga pasa milikku. Syuka mengatakan Dewa Garuda datang untuk menyelamatkan para pertapa itu. Rahwana bertanya-tanya mengapa Dewa Garuda membantu para pertapa dan menyelamatkan mereka.